yang sekaligus juga mewakili Bapak Kapolres ya. Tadi sudah dikonfirmasi oleh beliau bahwa beliau akan menemui Bapak Sekda dan juga setelah itu akan langsung ke Tanjung Solo. Dan yang saya hormati seluruh peserta, saya tidak sebutkan kedudukannya, tapi saya menyebutkan sebagai peserta saja untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu pembinaan personel dari Polres Kabupaten Malino tentang radikalisme dan intoleransi dalam pergaulan kita di masyarakat. Baiklah, saya akan mulai bahwa kegiatan pembinaan khususnya untuk memberikan informasi dan penguatan tentang nilai-nilai moderasi beragama. Jadi memang intoleransi dan juga ekstremisme, kemudian radikalisme itu tidak ada satu tawaran yang bisa menjawab secara keseluruhan permasalahan itu, kecuali kita memang harus melihat beberapa program pemerintah yang sudah menjadi program nasional bagi kita ya. Salah satunya adalah lewat komitmen kebangsaan dan juga adalah moderasi beragama. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang majemuk ya, artinya apalagi saya sering mengistilahkan Kabupaten Malino ini sebagai Indonesia ini, jadi Indonesia yang kecil. Semua unsurnya ada di sana ya. Jadi baik keragaman budaya, kemudian keragaman agama, dan juga kearifan lokal yang berkembang ya di Kabupaten Malino cukup mewakili untuk dikatakan sebagai Indonesia mini atau Indonesia yang kecil gitu. Nah, sebab itu ini tentu menjadi pemicu ya, sekaligus juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk melihat segala kelebihan itu ya. Kalau dia itu ya, kita pandang sebagai bagian yang positif ya, tentu nanti dia akan menjadi sebuah energi ya, atau kekuatan yang sifatnya kolektif untuk bergerak menghadapi tantangan ya, perkembangan dan kemajuan zaman. Apalagi saat ini ya, kita tidak bisa terlepas dari HP ya. Jadi dalam waktu beberapa detik itu bisa kita menerima informasi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Jadi Pak Kapolres tadi membuka HP-nya, menceritakan kepada saya ini kejadian di Bulungan saat ini, pagi ini Pak. Kemudian itu kecelakaan. Kemudian yang lainnya, kasus-kasus yang lain semuanya itu bisa kita akses dalam waktu per detik atau per menit di dalam HP kita itu. Oleh sebab itu saya menggagas bahwa untuk penguatan nilai-nilai moderasi beragama itu salah satunya adalah lewat generasi alpha. Nah, jadi mohon maaf ini bapak-bapak yang di sebelah kiri saya kira mau masuk dalam kategori generasi alpha ya. Kalau yang di sebelah kanan saya lihat mungkin ada generasi X dan generasi Y. Kalau saya dengan Pak Basuki mungkin sudah masuk generasi X atau mungkin mundur ke belakang menjadi generasi baby boomers Pak. Jadi artinya kita ini generasi yang sudah tidak akrab dengan HP itu. Tetapi kalau generasi alpha atau generasi Y dan X itu masih masuk ke dalam kategori generasi yang sudah masuk akrab dengan HP atau Android ataupun apapun istilahnya gitu ya. Oleh sebab itu saya kira mungkin hal yang cukup efektif adalah untuk supaya penguatan nilai-nilai moderasi beragama itu bisa diterima oleh masyarakat kita adalah melalui generasi alpha. Salah satunya adalah diperbanyak membuat konten kreatif. Konten kreatif itu nanti kemudian dimasukkan ke dalam YouTube, kemudian dalam TikTok segala macam. Nanti generasi alpha cukup membuka saja. Ya. Jadi kalau sekarang itu sifatnya ceramah, bisa jadi mungkin ya dalam waktu
waktu 10 menit mendatangkan kebosanan ya. Tapi beda dengan catch eye, artinya bisa dilihat secara langsung video itu. Nah kemudian kembali kepada daerah kita yang majemuk itu, tentu nanti kita akan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah berkembangnya cara pandang atau sikap dan praktek beragama yang berlebihan. Ini yang sering diistilahkan dengan ekstremisme, ya, atau radikalisme. Kalau kita memandang sesuatu secara berlebihan, maka itu akan tidak berimbang dari sudut moderasi beragama. Kita tidak mungkin, ya, maksudnya tidak ingin memoderasi beragama, karena beragama itu tidak bisa dimoderasi. Agama itu sudah turun, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bentuknya seperti itu, dibawa oleh para nabi dan para rasul. Tidak bisa lagi dimoderasi. Tetapi yang dimoderasi itu adalah sikap kita. Sikap kita di dalam beragama itu yang bisa dimoderasi. Jangan terlalu ekstrim memahami agama itu, ya. Sehingga muncul moderasi beragama. Moderasi berasal dari kata moderat, ya. Kalau di dalam bahasa agak khusus di dalam agama itu artinya moderasi itu berada di tengah-tengah. Misalnya pertandingan sepak bola, ya, perlu wasit. Wasit itu dari outside, jadi berada di tengah-tengah. Tidak memihak. Kalau dia wasitnya dibayar, ya, berarti dia memihak kepada sesuatu yang di sebelah kanan atau sebelah kiri, kan? Nah, jadi yang disebut dengan moderasi beragama itu memang tepat untuk menangani masalah radikalisme dan juga intoleransi di dalam beragama itu sendiri, atau bermasyarakat secara umum. Ya, kalau ada orang misalnya terlalu ekstrim ke arah kanan, ya, maka itu sudah tidak masuk dalam kategori ya, ke dalam orang-orang yang bisa memahami moderasi beragama. Apalagi kita sebagai petugas, ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Saya kira itu kita paham lah, ya. Jadi kita ini berada di dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh ada ekstremisme di dalamnya, karena radikal dan ekstrim dan intoleransi itu bisa mengganggu falsafah negara kita yang didasarkan kepada Pancasila itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama. Jadi orang banyak berlindung dari agamanya, ya. Tetapi kemudian karena dia itu eksklusif, yang merasa bahwa agama itu paling benar sendiri, sehingga tidak mau lagi menerima kehadiran agama lain, eksistensi agama yang lain. Nah, ini sulit. Jadi nanti bisa timbul isu atau masalah ekstremisme ini di lapangan sendiri. Kemarin saya berbicara dengan Pak Kapolres terkait dengan proyek perubahan saya, itu memang tentang moderasi beragama. Ada beberapa isu dan kasus yang terjadi di Bulungan maupun di Kabupaten Malino terkait dengan rumah ibadah. Tadi Pak Kapolres juga menyampaikan. Bahkan di Malino itu agak sedikit vulgar, ya, gitu, gesekannya kelihatan sekali. Ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat. Jadi kita dengan agama kita itu harusnya moderat, di tengah-tengah saja, ya, di tengah-tengah, tidak terlalu fanatik beragama. Yang penting kita tahu dasar-dasarnya. Dan dasar-dasar agama itu tidak lepas dari dasar kemanusiaan. Kita tidak lepas bahwa memandang bahwa dia ini adalah manusia. Jadi Gus Dur itu seperti itu cara pandangnya. Ya, almarhum Gus Dur itu luar biasa. Ya. Beliau hadir di Bali misalnya karena di situ adalah mayoritasnya agama Hindu. Beliau tidak bermalam di sekretariat misalnya, ya kan? NU yang di situ adalah mayoritas orang Islam. Tapi beliau hadir atau bermalam di tempat ketua suku atau ketua
agama, misalnya dalam agama itu, beliau bermalam di situ untuk menghormati bagaimana di Bali itu karena sebagian besar adalah orang-orang Hindu. Padahal beliau kan adalah ketua NU dan juga beliau adalah sebagai presiden pada saat itu. Luar biasa. Jadi masih ada kelemahan pemahaman kita tentang agama ya, dan nilai-nilai pengamalan agama itu ya. Kita masih menganggap bahwa agama kita itu agama yang terbaik. Padahal tidak. Kan ada agama yang lain juga. Kalau kita coba klasifikasikan, Kristen, Katolik, dan Islam ya itu dikatakan sebagai agama samawi. Kemudian ada agama Arti, Hindu, Buddha dan sebagainya, Konghucu. Nah kemudian ini muncul potret aktual di tengah-tengah masyarakat. Jadi sikap anti keberagaman yang memantik anti kekerasan. Artinya kita tidak paham bahwa keragaman itu ya kalau kita tidak paham maka nanti memantik atau memicu adanya kekerasan. Jadi kita harus pahami itu. Jadi salah satu teknis untuk mempercepat akselerasi penguatan nilai moderasi beragama itu adalah saya mencoba mewawancarai suku-suku ketua adat yang ada di Malinau. Sementara ini saya cirikan menjadi 5. Ketua adat Puna, ketua adat Tahol atau Abai, ketua adat Lodaya, ketua adat Kenya atau Kenya, dan ketua adat yang satu lagi adalah Sabet. Kenapa harus demikian? Karena memang kita harus mulai dari keberagaman dan keunikan budaya dan kemajemukan itu. Kalau kita berbicara dengan ketua adatnya, ya kemudian nilai-nilai moderasi beragama itu dikombinasikan dengan falsafah atau nilai hidup orang-orang Dayak misalnya gitu. Ya, itu nanti akan sulit. Generasi Alpha tidak bisa melihat itu. Ya. Padahal ini adalah turunan dari nilai-nilai hidup yang positif atau falsafah positif dari suku-suku yang ada. Saya wawancara dari suku Bugis, saya juga wawancara dari Toraja, saya juga misalnya dari Flores dan sebagainya, suku Tidung dan sebagainya, dan Bulungan. Jadi Kaltara ini itu aja Pak. Jadi 3 besar. Yang pertama adalah Bulungan, kemudian yang kedua adalah Dayak, dan yang ketiga adalah Tidung. Makanya dulu dalam sejarah berdirinya Kaltara disebutkan Bultiken, Bulungan, Tidung, dan Ken-nya itu Kenyang. 3. Tidak boleh kita tinggalkan itu. Kemudian yang kedua, yang terjadi di masyarakat itu adalah penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Kemudian yang ketiga, munculnya sikap intoleran atau radikalisme. Nah ini dia kenapa kita di sini. Materi kita pada bagian ini. Kemudian yang berikutnya adalah praktek beragama yang eksklusif. Eksklusif itu artinya merasa agamanya itu paling baik daripada agama yang lain. Kristen lebih baik daripada Islam. Islam lebih baik daripada Katolik. Itu namanya eksklusif. Itu tidak boleh dibawa ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Maka akan menjadi masalah. Nah di dalam pembangunan agama dan visi Indonesia Emas tahun 2045 itu disebutkan bahwa agama itu menjadi landasan spiritual dan moral serta jadi agama itu menjadi ya sumber nilai dan basis etika dan moralitas. Satu, kemudian yang kedua, agama itu menjadi kekuatan pendorong dan energi untuk penggerak merealisasikan program pembangunan untuk meningkatkan daya saing SDM. Makanya Pak Kabak ini SDM. Salah satu yang dibahas itu adalah tentang sikap kita di dalam pergaulan. Itu sudah dicantumkan di dalam Indonesia Emas tahun 2045. Para pemuka agama dan ormas keagamaan berperan. Saya kira itu sudah jelas. Dan di mana peraturannya tentang moderasi sikap kita di tengah-tengah itu?
Ini ada di dalam Perpres nomor 58 tahun 2023. Jadi sangat baru, Pak. Ya, sangat baru. Nah, di dalam pasal 1 disebutkan bahwa generasi beragama itu adalah cara pandang kita, sikap kita, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Jadi bukan agamanya yang mau diutak-atik, ini harus begini. Tidak bisa, agama itu sudah begitu. Tetapi yang dimoderasi itu adalah sikap kita, cara pandang kita, sikap kita dengan agama yang lain. Berikanlah penghormatan kepada agama yang lain untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. Itu namanya moderasi. Kalau orang misalnya sholat kita ganggu, orang pergi ke gereja kita ganggu, itu namanya bukan toleran, itu justru intoleran. Ya. Kemudian di dalam pasal 5 disebutkan penguatan moderasi beragama diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Salah satunya ada dengan cara koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu Kapolres mengundang kita dari Kementerian Agama, dan saya juga sudah pergi ke pemerintah daerah. Itu Perpres tentang moderasi beragama. Bagaimana strateginya? Strateginya adalah Perpres nomor 5/2003 itu pertama adalah penguatan cara pandang, sikap, dan praktek beragama secara modern. Jadi cara pandang kita tuh harus di tengah-tengah, tidak memihak salah satu pemeluk agama. Kemudian strategi kedua adalah penguatan harmoni. Makanya di Malino ada salam harmoni, kan gini. Jadi melekatkan semua unsur jari kita menjadi satu. Jadi itu kita hidup di dalam harmonisasi, baik kehidupan bermasyarakat maupun beragama, dan kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan. Ya, syukurnya di Kabupaten Malino itu ada sudah berdiri Perhimpunan Umat Beragama. Ketuanya adalah Pendeta Wesley, ya, dari Kristen. Sekretarisnya Bapak Haji Sarwani dari Kementerian Agama dan Islam. Kemudian strategi yang ketiga adalah penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ ada hubungan, ada relasi antara cara beragama dan berbudaya. Makanya kita tidak bisa menghindar dari budaya. Kita hargai kebudayaan kita yang ada di Malino. Dayak itu seperti ini, Tidung itu seperti ini, kita hargai. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pelayanan publik. Yang kelima, pengembangan ekonomi sumber daya keagamaan. Nah, itu mungkin lebih jelasnya di sini. Ini indikatornya. Nah, ini penyelarasan relasi agama dan negara. Yang pertama adalah antara agama dan negara itu punya relasi dalam bidang politik. Jadi agama dan politik. Tetapi bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah menjadikan nilai agama itu bukan untuk kepentingan politik. Tadi dikatakan oleh Pak Kapolres, kita ini semuanya adalah umat beragama. Tetapi menyikapi nanti pilkada, jangan dibawa-bawa agama itu untuk kepentingan politik. Itu satu. Yang kedua adalah suku. Ini mentang-mentang misalnya, ya, calon pimpinan daerah segala macam itu berdasarkan suku ini, lalu misalnya kita sebagai personel Polri itu memihak kepada salah satu suku. Nah, itu salah dari sisi agama dan politik. Jadi antara agama dan bernegara itu ada hubungan yang erat, ada hubungan yang kuat. Kemudian yang kedua, ada hubungan atau relasi antara agama dan layanan publik.
Maksudnya itu adalah dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk memenuhi hak sipil tanpa diskriminasi, tanpa melihat beda-bedanya. Agama itu mempunyai hubungan antara dia dengan pelayanan publik. Kita ini kan semuanya adalah pelayan publik. Saya di kantor Kementerian Agama melayani publik dalam bidang agama. Bapak Ibu semua ada di Polres itu dalam rangka melayani masyarakat dari sisi keamanan. Oleh sebab itu dalam pelayanan publik itu kita harus memenuhi hak sipil masyarakat umum itu tanpa ada diskriminasi atau pembelaan. Kalau kita tidak paham itu berarti kita tidak paham dengan moderasi beragama, dan nanti ujung-ujungnya bisa memunculkan intoleransi dan radikalisme. Yang ketiga, ada hubungan antara agama dan hukum. Jadi maksudnya adalah menekankan tujuan penerapan hukum yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan bersama. Tidak berkelompok, tidak bersuku, tidak berbidang, tidak perseksi, tidak. Jadi untuk kemaslahatan atau manfaat bersama, ya. Hukum itu tidak boleh tebang pilih, semuanya dikenakan. Nah kemudian yang keempat adalah agama dan ekspresi publik. Maksudnya adalah memberikan keleluasaan mengekspresikan agama di ruang publik sesuai dengan koridor hukum dan kesepakatan bersama. Kalau misalnya orang berkumpul beribadah di gereja, silakan aja. Bentuk sikap dan toleransi kita itu adalah hanya bersikap dan mendukung bagaimana supaya agama itu dilaksanakan dengan baik, dengan cara-cara dalam agamanya dan tidak terganggu. Itu harus ada jaminan dari kita sebagai personel yang mengamankan kehidupan bermasyarakat. Silakan bagi pemeluk-pemeluk agama, Islam kah, Kristen kah, Katolik kah, Hindu kah, Buddha kah, Konghucu kah, dia mengekspresikan melaksanakan ibadahnya, silakan. Kita mengamankan karena mereka sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah siapa itu yang bisa melakukan itu? Ada 8 kelompok strategis moderasi beragama. Yang pertama adalah birokrasinya. Penguatan perspektif moderasi beragama bagi birokrat untuk memenuhi hak sipil dan hak beragama bagi warga negara. Secara birokrasi itu seperti itu. Kelompok birokrat. Kita ini termasuk kelompok birokrat juga, Pak. Ya. Artinya birokrat itu orang yang mengatur bagaimana sebenarnya itu untuk memenuhi apa itu birokrat. Aturan-aturan sesuai dengan ini segala macam kesepakatan dan undang-undang yang sudah diberikan. Nah, kelompok strategis yang kedua adalah dunia pendidikan. Makanya moderasi beragama itu dijadikan kurikulum, Pak, di sekolah. Ya, di sekolah dijadikan kurikulum tambahan. Ya. Jadi dia bukan hanya belajar agama saja, tetapi dia belajar agama dikembangkan menjadi sikapnya. Bagaimana dia beragama? Nah itu kemudian menjadi kurikulum. Kemudian kelompok strategis yang ketiga adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan hukum dengan perspektif pemenuhan hak konstitusi dan perspektif moderasi beragama. Jadi TNI itu termasuk salah satu kelompok strategis yang bisa menyelaraskan atau memberikan clue untuk moderasi beragama di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah kita, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagaimana? Yaitu memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga untuk memeluk agama, satu. Yang kedua, beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya, dua. Jadi ini aja dalam rangka pelaksanaan tugas kita sebagai personel dari
Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi berikan jaminan kebebasan bagi setiap warga untuk memeluk agama. Dan di dalam agama memang tidak ada paksaan. La ikraha fid din, itu kalau kita kutip dari Al-Quran kan begitu. Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya orang-orang yang belum beragama di zaman Nabi itu, ya, itu tetap ada tawaran untuk beragama. Silakan melok, misalnya Kristen memeluk, kalau dulu kan belum ada pecahannya, ya, masih Nasrani saja begitu kan. Silakan. Karena perkembangan pemahaman manusia tentang agama, lalu muncullah Kristen dan Katolik, muncullah Protestan segala. Tapi pada prinsipnya adalah, ya, di dalam pergaulan sesama antar agama itu tidak ada paksaan dalam beragama. Apalagi mengajak orang masuk misalnya dengan memaksakan, ayo kita, nah itu kan salah. Ya. Dalam koridor moderasi beragama itu tidak diperlukan. Jadi persilakan kepada orang lain untuk memeluk agama ini sesuai dengan keyakinannya ini. Karena pada saat dia akan berproses juga gitu. Ya, namanya kebenaran itu berproses. Tidak menjamin orang yang muslim misalnya pada saat tertentu dia ini, karena proses pikirnya berkembang segala macam, dia bisa beralih ke agama yang lain. Demikian juga dengan orang Kristen, dengan Katolik, dengan Hindu segala macam, Buddha. Itu bisa beralih kepada agama yang lain. Dan itu hanya formalitas saja. Tapi agama itu muncul dari hati kita dan pikiran. Nah, jadilah dalam posisi seperti ini saya berbicara di Polres Malinau. Kemudian yang kelompok strategis moderasi beragama berikutnya adalah media, itu saya kira sudah jelas, ya. Kemudian masyarakat sipil, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat. Saya tidak bisa terpisah Pak dari Bapak sebagai kelompok yang memberikan keamanan. Tidak bisa. Tokoh agama itu penting untuk menjelaskan tentang supaya tidak terjadi radikalisme dan intoleransi. Ya. Kemudian tokoh kepercayaan itu disebutkan juga. Ya. Betapa banyak kelompok-kelompok kepercayaan yang ada di masyarakat kita. Dan kemudian budayawan, ya, organisasi berbasis agama, ada BAPAK, ada MUI, ada FKUP, ada Basnas segala macam. Itu sebenarnya adalah masyarakat sipil yang berusaha untuk membawa pemahaman agamanya supaya di masyarakat itu terpetakan sesuai dengan kelompok-kelompok itu. Kemudian pengelolaan rumah ibadah. Kalau ada rumah ibadah yang dibangun tidak sesuai dengan peraturan misalnya 3 menteri, katakanlah begitu kan, ada SK 3 menteri yang membahas tentang pembangunan rumah ibadah. Yang terakhir tadi menurut Pak Sebat itu di RT 16 kan, tapi ternyata sudah ditandatangani oleh FKUP. Ya, itu ada syarat-syarat antara pemeluk agama, ya, yang ada di sekitar itu, ya. Kalau pemeluk agama ini tidak memenuhi prosentasinya, maka untuk apa dibangun? Siapa yang mau masuk ke gereja? Siapa yang mau masuk ke masjid? Kan begitu. Ini enggak, kita memaksakan, ya. Pokoknya ini, Pak, kamu membangun ini, oh tidak bisa, persyaratannya ada, undang-undangnya ada. Jadi 60% dibanding dengan 90%, 60-90% harus ada pemeluk agama yang akan dibangunkan rumah ibadahnya di situ sebagai persyaratan. Masa mau dibangun masjid di situ, umat Islamnya nggak ada di situ. Nah itu nanti bisa memicu pertengkaran, Pak, gesekan. Muncullah nanti misalnya radikalisme, ekstremisme, intoleransi. Nah, kita sebagai personel harus bisa melihat itu, tetap mengacu kepada peraturan yang dimunculkan atau dibuat oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Itu masyarakat sipil. Kemudian yang berikutnya, kelompok strategis moderasi beragama itu adalah partai politik. Nah, kita sudah masuk kepada akhir tahun, dan akhir tahun ini adalah pilkada.
Pelibatan politisi dalam penguatan praktek politik bermartabat dan bersyarat, nol syarat. Jangan ada muncul syarat. Nah, kita sebagai personel kepolisian Republik Indonesia harus bisa menempatkan diri kita, melihat kalau ada misalnya begini tidak sesuai misalnya atau mengarah kepada syarat, maka kita bisa melarang itu supaya tidak terjadi. Dan kita juga secara pribadi misalnya sebagai personel kepolisian Republik Indonesia harus netral, tidak memihak ini, tidak memihak yang itu. Yang penting kita menjamin bahwa ini pilkada harus berjalan dengan baik dan aman. Ini dari partai politiknya. Kemudian dalam dunia bisnis juga ada, ya, pelibatan pelaku usaha membangun arah pengembangan ekonomi inklusif, adil dan tidak diskriminatif. Banyak Pak. Saya menggambarkan dua peristiwa nasional yang sangat merugikan kita. Yang pertama adalah kasus Poso. Yang kedua adalah kasus Sampit di Kalimantan. Dua-duanya kalau diperkecil lingkupnya, ternyata urusannya urusan ekonomi, urusan perut. Ya. Jadi memang dalam dunia bisnis itu pelibatan pelaku usaha untuk membangun arah pengembangan ekonomi inklusif, adil dan tidak diskriminatif. Kalau Presiden Jokowi kan kemarin sempat datang ke Mentarang, supaya Mentarang itu juga bisa mendatangkan kesejahteraan bagi penduduk Mentarang itu, harus diambil kebijakan. Mana kebijakannya adalah bahwa pembangunan ekonomi itu harus adil dan tidak diskriminatif, tidak boleh membedakan. Ini pendatang, kamu sekian persen, ini penduduk asli sekian, tidak bisa. Jadi harus adil, Bapak Ibu sekalian. Ini 8 kelompok strategis dan kita ada di dalamnya. Nah, lalu apa itu? Ini dia, Bapak Ibu sekalian, indikator moderasi beragama. Yang kita bahas ini adalah supaya tidak muncul intoleransi dan radikalisme. Menjawabnya cukup dengan 4. Yang pertama adalah toleransi itu sendiri. Toleranlah kita ini. Saya potret itu di sudut sebelah kiri itu ada 4. Yang pertama adalah honor atau honor. Honor itu artinya penghormatan. Bapak juga sudah tahu lah, karena memang ada di Polres ini kan tulis penghormatan. Penghormatan itu bagian dari toleransi. Menghormati seseorang ini, tugasnya di sini. Dia sebagai kabar misalnya, dia sebagai kapolres, dia sebagai ini segala macam, dia humas. Kita harus hormati kedudukan itu. Honor. Itu bagian dari toleransi. Tetapi juga harus ada kejujuran, honesty. Penilaian kita itu tidak semata-mata karena kita senang sama dia, enggak. Kalau kita menilai terhadap seseorang dikarenakan senang, itu namanya memihak. Tetapi kita menilai seseorang itu dikarenakan proses yang jujur, bahwa dia itu memang benar sesuai dengan koridor yang diatur di dalam undang-undang. Itu baru honesty namanya. Kalau dia berdasarkan senang atau tidak, nanti akan muncul perilaku untuk riswah. Riswah itu artinya Pak menyogok. Apa benar? Pak ada uang Pak. Untuk apa itu? Enggak Pak, ini aja. Oh enggak bisa. Itu karena tidak jujur. Ya. Dan banyak terjadi seperti itu. Bukan hanya di sini. Bukan hanya di dinas-dinas yang lain, Kementerian Agama juga seperti masih ada juga terjadi. Tapi kita perangi dengan uang. Ya.
orang yang berbicara agama tetapi juga melakukan sogok menyogok segala macam. Itu menumbuhkan intoleransi, kejujuran tidak sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah deity, tugas. Kita hormati tugas kita sebagai personel NKRI, Negara Republik Indonesia. Dan Bapak juga menghormati profesi-profesi yang lain, tugas-tugas yang lain dijalankan dalam rangka apa? Dalam rangka kesatuan, menjalankan tugas fungsi kita. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah loyalitas atau loyalitas tanpa pamrih. Kalau orang diberikan tugas, tolong Pak kesini segala macam, oh enggak, kalau ada dokumennya Pak, wali biro, masuk ulit, enggak akan ada usaha berkembang, susah. Itu toleransi. Yang pertama adalah anti kekerasan, sudah pasti itu. Dan banyak terjadi kekerasan itu dikarenakan eksklusivisme, artinya merasa diri paling baik, ya, merasa sukunya paling baik, merasa agamanya yang paling baik, merasa pemahamannya itu yang paling benar sudah, sehingga dia tidak mau mendengar orang lain lagi. Kalau dia tidak mau mendengar orang lagi, berarti tidak ada toleransinya. Kebanyakan kekerasan itu dimunculkan dari intoleransi, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, indikatornya apa? Komitmen kebangsaan. Harus diberikan pemahaman kepada masyarakat itu, pada tokoh-tokoh masyarakat, apa agama yang ada itu, ya, kelompok-kelompok suku ini segala macam. Ingatkan bahwa kita ini Anda berada di sebuah negara yang negara kita itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Komitmen diperlukan dalam kerangka kebangsaan kita. Itu dia. Kemudian indikator yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi, terhadap budaya, terhadap kultur. Kita terima itu sebagai sebuah khazanah kekayaan dari sebuah masyarakat, ya, bangsa kita. Ya, makanya saya senang, mohon maaf aja, saya senang dengan corak-corak baju misalnya, yang diambil dari kearifan lokal, ya kan? Ya, misalnya baju khas Tidung, motifnya seperti ini, baju khas dari Dayak, misalnya motifnya seperti ini, baju dari Lundaya seperti ini, baju seperti dari Kenya seperti ini, baju dari Saban seperti ini, luar biasa ya. Ya, itu kekayaan atau khazanah kebangsaan kita. Kalau kita tidak menerima itu sebagai sebuah tradisi yang bisa mempresentasikan dukungan kita kepada moderasi beragama, maka kita bernegara ini akan mengalami kesulitan. Dan tugas kita itu akan menghadapi kendala-kendala. Karena apa? Karena akan muncul radikalisme, akan muncul ekstremisme, dan muncul intoleransi. Ini nah, siapa yang bisa menyelenggarakan itu? Semuanya sudah, Pak. Pertama, perintah pemerintah pusat sudah pasti, ya, pimpinan menteri segala macam, ya. Dan salah satunya Menteri Agama itu sudah mengeluarkan 8 prioritas Kementerian Agama. Salah satunya adalah penguatan nilai moderasi beragama. Itu di zamannya Pak Lukman Hakim Saifuddin, ya, Menteri Agama kita di masa yang lalu, dan kemudian dilanjutkan oleh Menteri Agama selanjutnya, ya, didukung oleh keputusan Presiden, ya. Kemudian dituangkan di dalam dokumen perencanaan tahunan, ya, sudah pasti. Kemudian Pemda, nah kita pemerintah daerah Kabupaten Malino sudah pasti dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan sebagainya. Kemudian dituangkan dalam dokumen bersama, ya, dan diharuskan berkoordinasi dengan instansi vertikal pada setiap kementerian. Kita tidak bisa lepas dari Dinas Pendidikan, tidak bisa lepas dari pariwisata, tidak bisa lepas dari misalnya Kesbangpol, tidak bisa lepas dari misalnya Diskominfo, ya. Itu semuanya yang membingkai, ya, pelaksanaan dari sikap kita dalam beragama yang disebut dengan moderasi beragama.
Dan kemudian yang terakhir ada pelibatan masyarakat yang dilaksanakan oleh kegiatan ya, sosialisasi sendiri, dan ini termasuk dalam kegiatan sosialisasi untuk menangkal radikalisme dan intoleransi. Kemudian pendampingan juga bisa. Kemudian juga kegiatan lain yang mendukung kegiatan moderasi beragama. Nah, karena kita semua adalah ASN, ya, maka ada penguatan untuk ASN, ya. Bagaimana cara pandang kita? Saya kira sudah saya jabarkan tadi. Kemudian pohon rumah ibadat sudah jelas, ya. Hak beragama dan lain publik, peran keagamaan dan budaya, ya. Makanya kita misalnya seperti acara IRAO, ya kan, kalau di Kabupaten Malino, walaupun 1 tahun sekali, tapi saya kira semua bisa ditampilkan, ya. Dan itu saya kira cukup unik, ya. Itu tidak ada di daerah lain, hanya di Kaltara saja. Maksudnya di Kaltara itu yang lebih kompleks, ya, lebih lengkap. Ini area strategisnya, ya. Sistem manajemen ASN, kemudian pelibatan dan peran kelompok atau ormas keagamaan, tokoh agama dan KUB. Saya kira ini sudah jelas. Sumber pendanaan, ya, ini sudah dianggarkan, Pak. Kemudian implementasi beragama di daerah, ya, sosialisasi kepres penguatan moderasi beragama termasuk di kabupaten kota. Kemudian daerah sosialisasi para pemangku kepentingan di daerah masyarakat, integrasi moderasi dalam perencanaan dan penganggaran di daerah, dukungan penganggaran melalui APBD dan seterusnya, ya. Saya kira itu sudah berjalan, ya. Dan sekarang sedang kejar-kejarnya untuk disosialisasikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah bagian terakhir dari apa yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan menangkal radikalisasi dan intoleransi dalam lingkup Kepolisian Republik Indonesia. Kalau saya berbicara tentang agama saya itu banyak sekali nantinya. Tidak cukup waktu, misalnya nanti bisa sampai sore baru selesai. Saya kira ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami terima kasih kepada Bapak Kabak yang sudah membuat acara ini, ya, bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan saya kira saya berharap supaya nanti mungkin ke depannya ini bisa terus disurvei, ya, sehingga nanti isu-isu keretakan dan juga yang muncul di masyarakat terkait dengan intoleransi, ya, kemudian keamanan pilkada dan juga pembangunan rumah ibadah yang sesuai dengan aturan itu selalu bisa dipantau. Dan nanti saya akan memberikan kepada Pak Kapolres itu hasil dari proyek perubahan, ya, salah satunya adalah menyasar pada ketua adat dan suku, ya, kemudian juga ada pada generasi alfa. Demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan memberikan perhatian yang cukup baik, ya. Nanti kita lanjutkan, silakan apakah ada dialog dan sebagainya. Kami kembalikan kepada Bapak Kabak, Bapak Suki. Kami akhiri dengan lomostan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Terima kasih tadi. Untuk rekan-rekan, ada yang ingin bertanya, silakan. Monggo Pak, silakan Pak Leonto. Jadi Pak, sehubungan dengan toleransi beragama, Bapak sebagai, saya anggap sebagai perwakilan dari negara. Yang saya pertanyakan, pengertian toleransi menurut kementerian atau menurut Kementerian Agama dalam hal ini yang khusus menangani kerukunan umat beragama, dan batas-batasannya sampai mana menurut negara kita yang dimaksud oleh toleransi tersebut? Karena seperti yang kita lihat, salah satu contoh, apakah saling beribadah di tempat ibadah agama lain, apakah itu masuk kategori toleransi? Iya. Yang Muslim bersolawat di gereja, yang Nasrani atau baktian di dalam masjid, apakah itu masuk kategori toleransi? Atau makanya dari awal pertanyaannya adalah batasan-batasan apa yang ditentukan oleh negara supaya tidak menjadi bahasa yang rancu. Karena terkadang
pemahaman toleransi dari masyarakat ini berbeda. Toleransi itu kalau menurut saya pribadi itu adalah membiarkan, tapi bukan mencampur adukan. Terus kemudian kalau terkait masalah pelarangan dari pembangunan rumah ibadah, mungkin yang dimaksud yang gereja yang di 16 lah ya, yang Bapak sampaikan. Itu karena sebenarnya terkadang ada pemaksaan kehendak dari yang bangun gereja sendiri, yang tempat ibadah itu ada pemaksaan kehendak. Nah, sehingga bahkan yang dari teman sesama Nasrani sendiri menanyakan urgensinya untuk mendirikan gereja itu. Memang betul tadi yang fungsi dari rekomendasi dari KUB itu yang sangat menentukan apakah memang tapi sekarang saya digoreng dalam artian bahwa tidak jadi berdirinya tempat ibadah itu karena agama tertentu. Kemudian yang pertanyaan saya selanjutnya Pak, mungkin yang terkait yang Bapak sampaikan tadi, pengertian penerimaan tradisi. Pengertian penerimaan tradisi itu yang dimaksud oleh dari kementerian itu seperti apa dan contoh-contohnya seperti apa? Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Mohon maaf Pak, namanya Pak Arianto. Terima kasih Pak Arianto. Ada beberapa pertanyaan tentang materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah batas-batas toleransi. Itu saya kira ini pertanyaan yang cukup mengenang juga ya dengan materi kita. Jadi yang disebut dengan toleransi itu memang ada batasnya juga, ya. Tidak artinya mentang-mentang tidak sering pada toleransi atau saling menghormati lalu kita ikut beribadah juga misalnya gitu kan. Ya. Sebenarnya satu aja Pak. Toleransi atau moderasi dalam menyikapi cara beragama itu adalah tidak mencampur adukan antara kegiatan penghormatan terhadap agama itu sendiri dalam melaksanakan ibadahnya dengan keterlibatan kita untuk melakukan kegiatan ibadah di satu tempat ibadah tertentu. Jadi kuncinya ibadah. Silakan kalau mau menghormati, membantu misalnya dalam penyiapan atau pembangunan rumah ibadah, nggak apa-apa, ya kan? Itu tidak masuk dalam kategori misalnya intoleransi, tidak. Ya. Jadi toleransi itu adalah kuncinya satu, tidak beribadah sesuai dengan agama yang dipeluk orang tersebut atau kelompok dari agama tertentu. Kalau dia misalnya masuk ke gereja atau masuk ke masjid misalnya, ya tidak apa-apa. Tetapi dia tidak melakukan ibadah atau ikut dalam upacara ibadah di gereja itu misalnya, itu namanya bukan toleransi lagi ya kan? Itu mencampur adukan namanya. Nah itu tidak masuk dalam kategori toleransi dalam beragama Islam. Mohon maaf kalau kita kembali ke sejarah, banyak sekali itu contoh-contohnya, termasuk di negara kita Indonesia sendiri. Sayyidina Umar itu Pak, kita ke sini ya, ke histori Islam. Sayyidina Umar itu berkunjung ke Yerusalem sekarang ini di Israel atau Palestina. Beliau ketika waktu masuk sholat mau sholat, ya, karena sudah masuk waktunya. Tidak ada tempat sholat, karena di situ ada gereja besar. Maka patriarknya itu, dan patriark itu pemimpin kota yang ada di situ, ya, mempersilahkan Sayyidina Umar untuk sholat di dalam gereja. Beliau tidak mau, karena itu terkait dengan ibadah. Maka beliau cukup sholat di luar aja, ya, di luar gereja itu, sholatlah di situ beliau. Kemudian Presiden Obama dan istrinya berkunjung ke Istiqlal,
diperbolehkan masuk aja masjid. Tapi bukan untuk ibadah, untuk melihat ini masjid Islam seperti ini. Nah, jadi batas toleransi itu adalah kuncinya satu, Pak, ibadah itu sendiri. Jadi tidak boleh mencampur adukan di mana tempatnya, kemudian dia mengikuti proses ibadah di dalam agama lain. Gitu, Pak Rianto. Yang kedua tadi masalah tradisi. Jadi itu termasuk indikator juga, Pak, dalam melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama atau toleransi dalam beragama. Ingat, Pak, yang ditoleransi atau yang dimoderasi itu bukan agamanya, tetapi sikap kita. Ya. Nah, salah satu pendukung dari untuk bisa teraplikasinya, ya, atau terimplementasinya nilai moderasi beragama itu adalah penerimaan terhadap budaya-budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekedar menerima saja. Oh iya, kalau menerima itu artinya tahu dan silakan untuk mengembangkan budayanya. Silakan. Tapi bukan berarti ya nilai-nilai budaya itu ya kalau yang tidak sesuai atau tidak mendukung dengan nilai moderasi beragama itu tidak bisa dikombinasikan. Misalnya saya mewawancarai suku Lundaya misalnya, gitu. Lundaya, mengucapkan itu Lundaya itu banyak sekali tradisi dari Lundaya itu yang dikombinasikan dengan nilai-nilai toleransi atau moderasi beragama. Salah satunya adalah kerjasama atau penghormatan terhadap tamu. Itu yang paling kecil. Ya, kerjasamanya itu luar biasa. Jadi kalau ada misalnya mereka punya lahan untuk ditanam, ya kan, atau bercocok tanam di situ, maka kelompok sebelah dari suku yang lain untuk membantu bertani di situ. Ini zaman dulu. Ya. Bahkan orang yang sudah mati pun tetap diberikan jatahnya. Itu di dalam budaya begitu. Tapi tidak diberikan dalam bentuk ini, dilemparkan ikan gitu. Disebutkan orang-orangnya yang sudah meninggal. Ini bagian Anda. Itu maksudnya apa, Pak? Itu maksudnya adalah kerjasama atau membantu atau menghormati orang lain, ya, yang bisa dimasukkan ke dalam nilai-nilai moderasi beragama atau toleransi. Sehingga kita dengan orang lain yang berbeda agama juga saling membantu. Jangan membedakan lagi, ini orang dari suku ini, orang dari suku ini, segala macam. Tapi di dalam suku kita sendiri itu, tradisi kita tuh ada tradisi untuk membantu orang lain atau sikap toleransi, menghormati orang lain. Kan Dayak itu dua masanya, Pak. Masa sebelum datangnya agama dan masa sudah datangnya agama. Kalau masa sebelum datangnya agama itu mereka kerjanya cuma perang aja, Pak. Perang itu. Tetapi saya uniknya juga mereka berperang itu, ya, tapi tidak membunuh anak, tidak membunuh perempuan, dan tidak membunuh orang tua. Itu sama dengan orang Islam. Tapi berperang itu untuk apa? Untuk meningkatkan harga diri mereka sebagai pimpinan suku. Lalu setelah itu datanglah agama, ya, agama Kristen mengajarkan tentang kasih segala macam. Nah, itu kombinasi antara nilai luhur budaya dengan agama atau moderasi beragama. Akhirnya mereka sekarang sudah bisa hidup saling menghormati sesama antar suku itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan agama. Jadi toleransi dalam penghargaan kultur budaya itu sangat penting, Pak, ya. Tapi tidak mungkin kita meninggalkan budaya, tidak meninggalkan kultur, dan tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan di dalam budaya kita sebagai sebuah suku. Jadi kemudian yang kedua adalah di samping itu kan juga karena kesukuan juga salah satu faktor. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Nah, kalau sudah kesukuan itu ditarik karena tidak ada penghargaan terhadap kultur budaya dari suku-suku itu, maka terjadi gesekan. Maka tidak ada lagi toleransi di sini. Akhirnya artinya hanya berperang saja antar sesama bangsa kita. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga tadi satu contoh, Pak. Ya. Seperti yang kita tahu kalau ada beberapa
Iya, benar. Kalau seumpamanya ada satu masyarakat yang mungkin tidak mengikuti itu, terus kemudian dia tidak mengganggu, dia juga tidak melarang, Ya. tapi terus kemudian dia yang diasingkan sama orang masyarakat itu karena tidak ikut tradisinya mereka. Kalau menurut pandangan Bapak dari kementerian, yang tidak toleransi itu adalah dari orang yang tinggal di situ yang tidak ikut Itu tradisi mereka, atau larangan karena tadi? kalau bahasanya kan penerimaan tradisi. Iya, betul. Kembali lagi kan, kalau penerimaan tradisi itu silakan melaksanakan tradisimu, saya tidak akan mengganggu. Benar, benar. Karena ini kan bicara masalah keyakinan seperti yang Bapak sampaikan bahwa agama itu tidak bisa dimoderat, Ya, hanya sikap yang bisa dimoderat. sikap. Dalam artian kebenaran kan tetap harus disampaikan. Ya. Tapi pada saat mungkin pada saat pengajian atau pada saat itu kita sampaikan. Kalau pada saat pelaksanaan seperti itu kita sampaikan, ya otomatis kita, kalau bahasanya orang Jawa bilang ya Allah malah dikepuk. Nah, kalau menurut Bapak, Iya, tidak toleransi pihak yang mana? Baik, baik. Jadi begini Pak, ada pandangan-pandangan yang saya kira cukup melampaui batas eranya atau termasuk melampaui dari nilai-nilai moderasi beragama. Kemarin saya bertemu dengan Bapak Ketua MUI Provinsi Kalimantan Utara yang terbaru, Bapak Habib Mutahar. Saya sampaikan juga masalah moderasi beragama. Tapi ada satu nilai yang mungkin saya kira ini bisa menjawab pertanyaan Pak Yanto. Jadi cara kita bersikap dalam moderasi beragama itu adalah bukan berarti kita ini ikut membunyikan genderang perang terhadap semua yang bertentangan dengan moderasi beragama, termasuk dari agama yang lain atau suku yang lain. Nanti jangan-jangan Pak Yanto, yang justru yang tidak bisa memahami moderasi beragama itu adalah kita sendiri. Iya, dari umat Islam sendiri. Itu kan berbahaya itu. Saya kira itu benar juga, ya. Artinya betul juga itu. Artinya sikap moderasi beragama, pemahaman dari moderasi beragama itu justru kita ada unsur memaksakannya kehendaknya kepada orang lain. Contoh misalnya tadi di dalam bulan Safar, masyarakat Tidung atau suku Tidung itu melaksanakan kegiatan tolak bala itu artinya supaya balanya itu sudah sampai ke kita gitu kan. Lalu kita artinya menyajikan makanan untuk dimakan bersama dan menyampaikan doa di situ. Lalu ada orang misalnya tidak ikut. Tadi dia tidak ikut ya dikarenakan apa dulu gitu kan. Kalau dia tidak mengganggu berarti dia cukup toleran ya untuk tidak mengganggu acara itu. Tetapi yang tidak toleran justru bisa terjadi kepada siapa yang pelaksananya dengan mengatakan, oh kamu begini-begini, lalu mengasihkan segala macam. Justru yang pelaksananya itu tidak toleran namanya, tidak melaksanakan pemahaman moderasi beragama itu. Padahal sebenarnya adalah sikap kita itu yang menunjukkan kita bisa toleransi apa tidak. Silakan aja, tidak perlu memaksakan orang lain. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam beragama itu. Juga tidak ada paksaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tradisi itu. Apalagi tradisi itu dimuatkan dengan nilai agama. Ada doa di situ segala macam. Ya kan? Nah bisa jadi itu sama beratnya Pak. Ya, tapi diperlukan kebijakan di situ. Artinya mungkin pelaksana juga harus memahami tidak boleh ada paksaan. Bisa saja mungkin orang yang tidak ikut itu karena ada kepentingan yang lain segala macam, sehingga dia mengatakan saya tidak ikut sini karena ada alasan apa. Saya kira betul Pak yang disampaikan Pak Yanto. Jadi diperlukan lagi sikap kita yang tidak memaksakan sesuatu ya dengan bingkai agama atau alasan-alasan agama atau alasan-alasan tradisi tadi. Kan kebanyakan begitu. Orang membungkusnya dengan nilai agama. Orang membungkusnya dengan nilai tradisi dan budaya, padahal sebenarnya itu pemaksaan. Nah itu tidak benar juga. Saya kira itu Pak Yanto. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Saya kira kena semua itu. Ya. Mungkin ada tambahan lagi rekan-rekan yang mau bertanya. Silakan Pak. Silakan. Mungkin masih ada unek-unek di hatinya. Silakan. Mungkin dari generasi yang muda ini, yang generasi Alpha. iya, kalau di kami ini namanya generasi Z, sama Pak tadi.
kalau di situ generasi Alpha itu generasi yang sudah tua-tua. Dari ini generasi Z mereka ini sudah generasinya sudah 4.0 ini. Oh, iya. Ya, Februari ada yang mau ditanya? Iban, ada yang tanyakan? Cukup? Mungkin para Babin, siapa tahu ada masalah di desanya masing-masing, silakan Ya. ditanyakan. Itu benar juga Pak. Jadi nanti kita akan sosialisasi juga ke ke desa-desa Pak. Kepala desa segala macam, ya, camat itu akan sosialisasikan. Saya kira mungkin tidak ada dukungan dari Babin ya. Saya kira agak sulit. Ya. Mungkin ada kendala para Babin. Oh, saya selama di desa ini begini Pak, ada masalah begini, masalah ini, sampaikan. Ini sebagai penyampai Pak, setiap melakukan sosialisasi seperti ini, seperti yang Bapak contohkan tadi, secara umum disampaikan sesuai dengan slide yang ada. Tetapi contoh-contoh yang ada yang terjadi di lingkungan kita ini, isu itu yang kita angkat. Iya. Mungkin yang seperti contoh pembangunan gereja Iya. yang ditolak di RT 16 itu. Betul. Karena kadang-kadang masyarakat itu tidak bisa menerima informasi itu tidak konkret. Yang terjadi adalah yang disebutkan narasinya itu kita ini, karena kita sekarang ini penguasa harkam tipmas di ini bukan polisi Pak, media. Jadi ya. Kalau bahasanya kan bangun gereja ditolak di RT 16 kan beda Pak, Betul. konteksnya. Iya. Padahal judulnya tidak seperti, tapi kan wartawan nanti atau media itu biasanya dia akan berkelilingnya bahwa kan dibaca dulu, itu kan judul Benar. supaya orang menarik untuk membaca. Iya. Permasalahannya adalah Betul. Indonesia ini darurat baca Pak. Tidak mau baca, Literasi. hanya membaca judulnya karena suka ribut memang, Benar. sukanya ribut. Benar-benar. Sama ada kemarin yang coba isu terbarunya di masjid Respen dengan yang kan kebetulan karena berhadapan dengan gereja Betani. Benar. Itu ada yang mencoba untuk memancing di air yang keruh di situ, Nah. ngasih tulisan yang seperti itu. Iya. Karena terkadang justru pemahamannya itu adalah, kalau saya lebih setuju kepada kalau memang azan itu memang diperlukan dalam hari satu hari 5 kali. Benar. Saya setuju kalau itu dikumandangkan. Ya. Tetapi saya tidak setuju sebelum azan dan sesudah azan penggunaan speaker luar. Keluar. Ya. Artinya itu kan terlalu berlebihan. Benar. Sama dengan kayak pada saat teman-teman dari gereja Betani, ibadah wajib mereka itu kan ibaratnya bisa ditentukan mungkin di hari Rabu, dalam 1 minggu itu 3 kali. Tapi ada kelihatannya ada ibadah tambahan seperti pelayan pemuda atau apa itu kan. Tapi yang tidak dibenarkan juga jika itu juga menggunakan alat musik yang karena juga seperti itu. Iya. Tapi kalau memang hari Minggu, karena itu memang hari ibadahnya mereka, bahkan kalau perlu ya kita jaga. Iya. Tapi justru terkadang ada larangan bahwa untuk pelaksanaan, apalagi untuk azan subuh, karena merasa azan subuh itu mengganggu. Padahal kalau menurut kesehatan, bangun orang sehat itu dia malah diwajibkan untuk mandi atau bangun pada saat matahari mulai muncul, dan itu berdasarkan sains dan kesehatan kan memang seperti itu. Benar. Tapi justru keberadaan itu malah dianggap menjadi pengganggu karena membangunkan itu. Kayak gitu tuh kalau yang seperti itu tuh bagaimana Pak menyikapi? Iya. Karena kemarin sempat panas. Benar. Ya, terima kasih Pak Rianto untuk berikutnya. Jadi saya gini ya Pak, saya ada mendengar dari MDI Pak, nasional, ya. Ketua Dewan Masjid Indonesia itu Bapak Dr. Sukala. Jadi kalau kita berpegang ke beliau, dan saya kira itu salah satu jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dan kemarin Ketua MUI Provinsi juga berpegang kepada pendapat itu. Nah, jadi saya juga setuju sebenarnya.
Kenapa setujunya? Karena justru nanti kita ini tidak bisa toleran sebenarnya dengan agama yang lain. Ya kan? Contoh misalnya di restoran itu, ya kan, kumandang azan. Ya, kumandang azan itu dengan sound yang terlalu keras, gitu kan? Nah itu Pak Yusuf Kalla itu sudah menyampaikan kalau bisa itu volumenya dikurangi satu. Ya kan? Kemudian yang kedua, karena sebelum azan itu ada tarhim. Tarhim itu 20 menit sampai dengan, katakanlah kalau ada daerah yang, mohon maaf, yang lebih yang tidak moderat, tidak toleran, itu bahkan sampai 30 menit. Tarhim. Nanti sesudah kita selesai sholat, kita ada lagi zikir Pak sesudah sholat itu. Dan di daerah-daerah tertentu itu ada yang sampai 1 jam sampai matahari sudah terbenam. Kalau dia memakai mic luar, kata Pak Deano tadi, apakah tidak mengganggu Pak? Mengganggu kan Pak? Mengganggu. Nah alangkah baiknya tarhim itu ya, dan zikirnya itu ya, tarhimnya itu dikurangi volumenya, azannya juga dikurangi volumenya. Nanti untuk sholat dan zikirnya menggunakan mic di dalam. Itu namanya sikap, sikap moderat dan sikap toleran terhadap pemeluk agama yang lain. Karena bisa saja jadi begitu ya. Kalau tadi begini Pak, itu ada di dalam salah satu keterangan menyebutkan bahwa bukan hanya mandi subuh, itu ada satu masa di antara, kalau jamnya itu jam 4 sampai dengan menjelang sholat subuh kurang lebih 15 menit lah gitu Pak. Itu Allah Subhanahu Wa Taala itu membukakan satu space udara yang kalau kita hirup udaranya itu bisa menimbulkan kesehatan luar biasa Pak. Tapi itu tidak bisa dipahami oleh orang kita yang tidak. Pak Reno yang mengatakan daya baca orang Indonesia itu sangat rendah, literasinya itu sangat rendah. Saya agak lucu juga Pak, kemarin itu saya dengar wawancara dengan anak-anak sekolah kita. Ditanyakan apa kepanjangan MPR, mulai dari anak SMP sampai dengan SMA, tidak bisa menjawab apa maksudnya MPR itu, kepanjangan MPR apa, tidak tahu. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan daya literasi kita, daya membaca kita itu sangat rendah. Apalagi nilai moderasi beragama cukup dalam bentuk buku-buku aja, tidak bakalan dibaca. Makanya kita usahakan supaya itu nilai-nilai itu didigitalisasi, masukkan ke dalam laptop, dalam aplikasi tertentu. Tapi itu juga tidak cukup, karena orang generasi alpha ini, ya mohon maaf aja lah, kalau sudah membuka laptop atau membuka HP, itu yang masih membaca itu tidak dibacanya juga, walaupun ada di dalam HP. Makanya syaratnya catch eye, apa yang bisa ditangkap oleh mata, lalu buatkanlah video atau konten kreatif. Nah anak-anak zaman sekarang mau lihat video itu saja, tidak mau membaca, betul itu. Dan itu persoalan bangsa kita juga Pak. Lalu akhirnya kita ini agak sulit menerima sesuatu yang baru, yang berbeda segala macam. Karena tidak pandai membaca, tidak membaca situasi juga begitu Pak. Ya. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rianto tadi, karena memang sudah disampaikan juga oleh tokoh-tokoh nasional kita terkait dengan moderasi beragama. Ya. Jangan sampai misalnya justru kita sendiri yang tidak bisa melakukan moderasi beragama atau toleransi dalam beragama itu. Ya. Dan untuk memberikan pengertian Pak, itu memang perlu proses yang cukup panjang, sesuai dengan proses untuk meningkatkan kualitas pemahaman tentang agama kita sendiri. Ya, yang paling sering terjadi itu merasa bahwa agamanya itulah yang paling benar,
eksklusif. Lalu agama yang lain ya ketika melaksanakan itu jangan seperti itu. Ketika mereka dilarang juga untuk tidak melakukan itu tidak mau. Nah itu juga yang harus kita berikan pengertian. Ya, saling menghormati tadi itu. Ya. Saya kira itu Pak Yanto yang dapat kami berikan. Ya. Mungkin ini akumulasi lah Pak ya dari semuanya apa yang ada di dalam otak-otak bahwa semuanya ini ya sudah disampaikan oleh Pak Yanto. Terima kasih Pak Yanto. Jadi kami akan terus melakukan survei Pak, termasuk perkembangan terakhir bagaimana sepertinya kasus-kasus yang ada di respect segala macam bangun rumah ibadah. Kami juga mengundang Pak FKUI, kemudian MUI, kemudian BAMAK, dan itu kami bicarakan kita bahas. Jangan sampai kasus-kasus bangun rumah ibadah itu menimbulkan konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Sekali ini dapat kami sampaikan, kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.